langsung aja Pak Agus Rowi memaparkan materinya malam hari ini. Monggo silakan. Jadi salah satu hal yang katanya sangat penting kita lakukan untuk bisa lebih mengenali diri kita itu adalah dengan cara melakukan yang namanya refleksi. Ini, mohon maaf ya, Pak Wan ya. Jadi melakukan refleksi itu apa sih? Melakukan refleksi itu kayak kita bercermin gitu loh. Kayak kita bercermin, merefleksikan tentang pengalaman hari ini. Jadi kalau saya baca ini tulisan di sini, refleksi diri itu adalah kapasitas manusia untuk melakukan introspeksi dan keinginan untuk belajar tentang tujuan dan esensi itu kayak inti dari apa yang dilakukan. Jadi kapasitas kita untuk melakukan introspeksi dan keinginan belajar tentang fundamental, hal-hal mendasar yang menjadi alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Sekarang tak tanyakan nih, teman-teman. Seharian tadi, kira-kira Anda dapat pelajaran apa tentang hidup? Pelajaran tentang hidup apa yang Anda dapatkan dari pengalaman Anda sehari ini? Ayo. Nah, saya pelajarannya gini, Om. Pelajaran nunggu pembeli. Oke, apa yang Pak SB dapatkan dari sana? Ya, kesabaran. Memang kita harus dibutuhkan, harus sabar untuk menanti pembeli datang gitu loh. Pas Pak Agus menunggu itu apa yang Pak Agus lakukan? Malah nyetel YouTube. YouTube. Berarti kalau Pak Agus melakukan itu setiap hari, kemudian menyimpulkan bahwa kesabaran itu penting, itu kira-kira yang Pak Agus lakukan setiap hari dengan melakukan hal-hal yang Pak Agus sebutkan tadi, itu ada manfaatnya nggak buat Pak Agus? Ya manfaatnya yang jelas kalau kita nyetel pengajian, oh begini, kita jadi tahu tujuan kita akhirnya gitu loh. Bahwa berarti Pak Agus bisa itu ya, mau sabar aja berarti ya? Ya sabar sambil usaha, Om. Nggak sama tuh kalau memilih menunggu pembeli terus itu. Ya iya. Saya nunggu jenengan ya ndak datang ke Jogja ya. Aduh, lagi kemana nih, Mbak? Ya wes sesuk tak teko. Tak teko diwakili Pak Dalaman tuh. Oke, Pak SB, terima kasih. Oke, Mbak siapa? Mbak Ziko ya? Ya. Saya mau tanya nih. Yang pertama saya mau nanya, yang kedua menceritakan apa yang diambil sehari ini untuk hidup. Yang pertama itu kalau misalnya memang untuk mengenal diri itu harus refleksi, kira-kira aspek apa saja yang harus dilihat saat kita refleksi? Apa saja yang harus direfleksikan? Kemudian kalau itu pertanyaan saya satu saja. Kemudian kalau untuk hari ini saya mendapat pembelajaran bahwa kita harus bekerja dengan cukup keras karena kalau tidak itu zaman bisa menggilas. Boleh tahu tuh apa kalau boleh tahu cerita misalkan apa sih yang sampai kemudian berkesimpulan seperti itu, Mbak Ziko? Kondisi COVID saat ini itu kan memperlihatkan bahwa semua hampir tatanan kehidupan ini dibolak-balikkan oleh COVID. Dan itu banyak sekali kemudian orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang lalu banyak yang stres dan menimbulkan banyak kejadian-kejadian yang negatif. Dan saya bersyukur bahwa saya punya pekerjaan saat ini yang kemudian membuat saya bersyukur dengan pekerjaan ini dan harus bekerja lebih baik dengan pekerjaan saya yang selama ini mungkin agak sedikit tidak bersyukur dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Itu sih. Apa Anda sampai pada level next step-nya apa dari pembelajaran itu? Apa hanya sampai pada kesimpulan mengenai hari Anda, atau Anda juga mikir next step-nya apa nih? Gitu. Ya, next step-nya saya pikir ketika saya tahu bahwa ada potensi-potensi lain yang sebenarnya setiap manusia punya potensi banyak ya, banyak potensi yang dimiliki oleh manusia, tapi selama ini kan tidak pernah digali. Nah, selama ini saya kan cukup
cukup fokus bekerja di satu tempat yang kemudian mengabaikan banyak potensi. Nah, itu yang kemudian coba digali, yang sebenarnya sih bukan penggalian potensi ini saya lakukan untuk bisa melihat apa yang bisa saya lakukan ke depan lagi, yang lainnya gitu. Oke, terima kasih. Oke. Saya respon yang pertama, nanti saya respon di slide berikutnya ya, tentang apa sih yang direfleksikan dari pengalaman sehari itu gitu ya. Ya. Terus yang kedua, saya tahan dulu untuk Mbak Ziko. Ini ada pertanyaan di ruang chat dari Mbak Hani. Bagaimana hubungannya dengan inner critic atau mengkritik diri sendiri agar inner critic tidak justru menghambat pengembangan diri? Oke, saya jawab sekelas dulu yang ini ya, bahwa sebenarnya ketika kita merefleksikan, kita melihat diri sendiri itu, kita tidak sedang menghakimi diri kita gitu. Misalkan kita habis gagal untuk menjadi ketua ABI, gagal gitu kan, nggak terpilih gitu kan. Terus kemudian kita jadi merenung itu kemudian jangan kemudian menghakimi diri, wah aku ternyata nggak mutu, aku nggak bisa menang, aku nggak keren ya aku. Akhirnya kemudian Anda sendiri tidak menghargai diri Anda sendiri gitu. Ketika kita belajar merespek orang lain, maka tentunya kita juga belajar merespek diri sendiri. Dan kadang-kadang ketika kita dalam situasi yang down, situasi yang tidak optimis, seringkali kemudian kita menyudutkan diri sendiri gitu. Nah, kalau kita sendiri menyudutkan, menghakimi, menilai jelek diri sendiri, bagaimana dengan orang lain, itu pandangannya seperti itu gitu. Jadi merefleksikan itu melihat kelemahan, kekuatan diri kita, melihat kelemahan kita, kekurangannya apa, tapi kemudian bukan untuk menjadi alasan untuk menghakimi diri atau nguneni awake dhewe, orang Jawa bilang gitu. Kemudian yang justru melemahkan kita gitu. Tapi dengan pengalaman itulah kemudian tadi next step-nya apa? Yang lain mungkin ada yang berbagi lesson learn pengalaman hari ini seperti apa? Oke, mungkin saya Pak Agus Rowi. Silakan, Mbak Pustaka. Ya, tadi dari pagi sampai siang saya di rumah sakit, saya kontrol. Ada dua yang menurut saya poinnya ya. Pertama, kesehatan. Ternyata kita harus menghormati kesehatan kita sendiri ya. Untuk bisa berkegiatan gitu. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri untuk kesehatannya. Kemudian kedua, saya melihat di rumah sakit itu sangat profesional. Dan itu satu poin buat saya, bahwa di mana ada profesionalisme di situ, itu akan banyak orang yang ke situ. Artinya sangat dihargai, terutama bagi pasien ya, saya di situ ya. Ternyata di situ cukup bagus pelayanannya, kemudian waktunya tidak banyak terbuang ya. Jadi di situ ada dua poin. Pertama buat diri saya sendiri, kedua saya melihat ada manfaat untuk orang lain yang ada di sekitar itu. Buat saya karena peningkatan profesionalismenya. Mungkin ada dua titik itu Pak Gus Rowi. Oke Pak, itu menarik. Kalau bagi Bapak sendiri, apa yang bisa Bapak bawa pulang? Dalam arti yang bisa bawa Bapak kemudian implementasikan di kemudian hari. Yang Bapak bisa coba praktekkan di kemudian hari. Ada nggak? Terutama yang poin 2 ya, saya soroti yang poin 2 yaitu profesionalisme. Bahwa kalau kita profesional, orang akan menghargai kita. Ya, itu pertama. Kemudian orang akan mencari kita. Misalnya ada 2-3 rumah sakit, dia akan nyari ke situ. Seperti juga kita misalnya lebih profesional dari A dan B, otomatis dia akan mencari kita. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Nah, kalau Bapak berkesimpulan seperti itu, kira-kira dari kualitas Bapak sendiri, dari ini aneh ya Pak, self apa ya, kritik, melihat diri sendiri, Bapak sendiri, kira-kira untuk menuju hal seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak butuh apa agar Bapak bisa melakukan seperti yang Bapak anggap sangat keren tadi itu? Ya, peningkatan diri kemudian bahwa saya profesional, sehingga orang tahu kalau saya profesional. Misalnya secara pribadi saya mungkin memanfaatkan medsos, FB misalnya, ada Twitter, ada IG,
Ya. Saya menampilkan di situ karya-karya saya misalnya. Orang akan melihat, wah ini karyanya Pak Agus kayak gini ya. Suatu saat dia akan teringat, oh ini pekerjaan Pak Agus nih, saya bisa ke sana nih suatu saat gitu. Mungkin itu yang saya terapkan di dunia nyata ini ya, di medsos misalnya seperti itu. Oke, dan untuk menerapkan itu Pak ini nyebut Pak Agus semua grup ini ya. Pak Agus Raka kemudian kira-kira bisa belajar kan, oh ternyata aku udah menggunakan ini semua tapi ternyata kok gagal gitu kan. Oh ternyata aku mungkin orangnya tidak harus seperti ini, aku perlu cara lain gitu kan. Nah dari itu kemudian muncullah banyak pembelajaran, kemudian muncullah banyak pembelajaran sehingga bisa berkesimpulan, oh ternyata caraku untuk membranding diriku itu tidak dengan cara seperti ini, maka perlu cara lain. Mengapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya juga seperti itu Pak. Kalau misalkan urusan rezeki gitu ya, kalau saya misalkan apply pekerjaan konsultan misalkan, ada 2-3 langsung apply gitu, terus kayaknya tuh naga-naganya tuh kayak mogul semua itu biasanya malah gagal semua tuh Pak. Dan akhirnya saya jadi berkesimpulan tentang diri saya bahwa saya untuk urusan rezeki ternyata bukan harus ya. Yang sering saya alami mengenal diri saya itu kalau last minute gitu. Misalkan pekerjaan A mau selesai baru dapat itu. Tapi kalau misalkan langsung beruntun 3-4 tawaran depan tuh nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Nah itu cara saya mengenali, oh saya ketika menghadapi situasi di mana ada 3-4 tawaran datang bersamaan, saya langsung mikir ini this is not my style. Ini bukan style saya dalam hal rezeki. Maka kemudian saya kan belajar dari pengalaman itu kan. Jadi kemudian saya juga tidak mudah untuk jumawa, oh aku pasti dapat semuanya, dan enggak seperti itu karena belajar dari pengalaman tadi itu dan refleksi dari pengalaman yang ada itu. Iya. Nah itu hal yang kadang kemudian kita jadi mengenali, oh kalau urusan rezeki biasanya rutenya itu harus berlipat dulu. Kalau tiba-tiba ditawari pekerjaan dengan mudah, wah malah mikir ini nggak modelku dapat kerjaan nggak seperti ini, nggak modelku dapat rezeki nggak seperti ini, gitu. Karena nggak gitu Pak. Nah teman-teman pasti punya memahami kalau urusan rezeki karena selama ini seperti apa prosesnya itu. Nah itu bisa dipahami. Sama seperti Pak Agus Raka tadi ketika melihat profesional itu keren seperti apa, kemudian cara menuju ke sananya mungkin tidak sama dengan orang yang profesional itu gitu. Masing-masing punya cara yang sendiri-sendiri dan kita nggak bisa menyamakan akan memperoleh ending yang sama gitu. Prosesnya bisa jadi berbeda, endingnya mungkin sama, tapi prosesnya nggak pernah sama. Maka kan banyak tuh yang berseliweran di WA misalkan orang kalau pengen jadi seperti apa, rutenya itu nggak bakal sama. Lingkungan mendukungnya nggak sama. Orang yang biasa dengan semuanya ada, maka kemudian ketika dia harus bertemu dengan situasi yang harus memutuskan sendiri, tentu tidak mudah. Berbeda dengan orang yang biasa nggak ada, semuanya harus mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri, maka dia juga akan mencapai titik suksesnya itu juga akan berbeda. Gitu. Terima kasih Pak Agus Raka sharingnya. Oke, saya coba buka slide lagi. Bagaimana sih merefleksikan sesuatu itu? Sebenarnya ada teorinya Gibbs. Jadi mungkin nggak usah dipahami terlalu inilah. Tapi Gibbs ini adalah yang mengajarkan mengenai teori bagaimana sih merefleksikan sesuatu itu gitu. Jadi Mbak Ziko tanya mengenai bagaimana sih merefleksikan sesuatu itu. Misalnya pertama yang kita lakukan itu mendeskripsikan sebenarnya, menjelaskan. Misalkan kalau Anda merefleksikan pengalaman Anda dalam sehari itu, di malam hari ataupun mau tidur, Anda bisa melakukan dengan berbagai cara. Anda bisa nulis, menceritakan hari ini ngapain saja, deskripsikan itu kan. Atau kalau nggak nulis, misalkan Anda bisa ngomong juga boleh, ngomong sendiri tapi ya, atau direkam gitu. Atau cukup diukir di pikiran Anda gitu. Kemudian dari situlah yang setelah Anda deskripsikan, oh kayak pagi ini aku buka warung, kemudian nunggu pembeli, sepi, aku waktu itu melihat YouTube, aku melakukan ini, habis itu ada pembeli datang, detail, deskripsikan hari itu seperti apa dalam pikiran Anda. Kemudian masuk ke fase kedua, ke feeling. Feeling itu apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan dalam sehari itu? Senang, bahagia, sedih, sengsara, enggak ya. Pokoknya itu Anda ungkapkan, Anda coba lihat. Kalau senang karena apa?
Kalau Anda merasa tidak bahagia karena apa? Anda cari tahu itu. Apa yang membuat itu terjadi? Anda cari tahu. Disinilah perlunya menggunakan kata apa ya, bukan mengapa. Mengapa aku sedih, mengapa aku senang. Hindari kata mengapa, tapi gunakan kata apa. Apa yang membuat aku sedih? Apa yang membuat aku saat tadi senang? Apa yang membuat aku sabar sekian jam menunggu pembeli kok aku happy saja? Apa yang membuat itu terjadi? Apa yang membuat saya merasa itu bahagia? Cari tahu itu. Perasaan apa yang muncul? Apa yang membuat aku kok ketika ada orang ngomong seperti ini aku langsung marah? Apa ya? Kemudian setelah ada evaluasi. Apa evaluasinya seperti apa? Apa yang menurut Anda sudah Anda lakukan dengan baik dan apa yang menurut Anda perlu tingkatkan. Bahasa kasarnya apa kelemahan, kelebihan dari apa yang Anda lakukan seharian tadi itu. Oh, tadi itu kalau aku misalnya ketemu pembeli, terus pembelinya mungkin aku lebih santun lagi ngomongnya, atau aku ketika ketemu pembelinya aku tidak merokok misalnya, mungkin aku akan bisa lebih berkomunikasi dengan leluasa karena mungkin pembelinya tidak mencium aroma rokok dari mulut saya misalnya. Nah, itu mungkin yang Pak SBY itu yang di angkringan. Atau seperti ada evaluasi diri Anda. Kalau Mbak Ziko tadi kemudian berpikir bahwa dievaluasi ternyata hidup itu keras sekali, aku bersyukur aku sudah masih memilih pekerjaan, dan sebagainya. Nah, dari pengalaman itulah kemudian Anda bisa menyimpulkan. Dan kalau tadi ditanya bagian mana yang mau diambil sebagai kesimpulan, tentunya adalah bagian yang paling berdampak kepada diri Anda hari itu. Dan kalau ngomong paling berdampak terhadap diri kita saat itu, tentunya tidak semua hal yang terjadi seharian itu mempunyai dampak terhadap diri kita, kan? Berdampak itu apa misalnya? Berdampak terhadap pengetahuan baru kita misalnya. Berdampak terhadap skill, keterampilan kita misalnya. Berdampak terhadap kesadaran kita misalnya. Nah, itu bisa Anda lihat bagian mana dari sejarah itu yang benar-benar berdampak pada diri kita. Nah, dari situlah kemudian action-nya apa? Setelah Anda mempunyai kesimpulan bahwa hidup ini ternyata luar biasa susah ketika masa pandemi dan saya merasakan dan bersyukur masih punya pekerjaan, kemudian apa? What next? Nah, tadi Mbak Ziko bilang next-nya adalah dia pengen melakukan sesuatu yang mungkin masih menjadi potensi dia yang belum dimaksimalkan. Atau kalau Pak Raka setelah mengetahui tentang menyimpulkan bahwa profesional itu penting banget dan keren, maka dia punya rencana untuk bagaimana meningkatkan branding dirinya di media sosial. Nah, itulah kemudian teman-teman, ini lingkaran yang bisa kita lakukan ketika kita merefleksikan pengalaman kita selama sehari. Nah, dari pengalaman merefleksikan inilah kita menjadi lebih tahu tentang diri kita dan juga orang lain. Mengapa orang lain? Karena orang lain juga mungkin mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Mbak Ziko, silakan. Yang di kesimpulan itu kan kita perlu melihat dampak ya. Apakah dampak yang positif saja atau mungkin ada dampak negatif? Kalau untuk kepentingan maju ke depan itu biasanya lebih strategis kalau kita fokus pada apa yang kita miliki, apa kekuatan yang kita miliki, berarti yang positif ya. Yang negatif itu kita anggap sebagai area yang masih perlu kita tingkatkan. Jadi saya lebih seperti itu. Misalkan hari ini menemukan diri saya ternyata goblok banget sih, nggak bisa nulis misalnya gitu kan. Berarti kan kita melihatnya lebih positif aja gitu, bahwa kita punya peluang untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Jadi bukan kemudian menghakimi diri kita, wah aku goblok banget nggak bisa nulis itu. Atau bisa juga cara ngomongnya misalnya, oh ini peluang yang mungkin aku memang butuh orang lain untuk bantu saya dalam hal menulis gitu. Baik, untuk penutup mungkin Gus Rowi bisa memberikan kata kunci lagi atau bagaimana? Monggo, terima kasih. Apa suka ngomongnya? Suka ya. Oke, cukup. Terima kasih, Mas Adi. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan. Semoga bisa diambung kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.